Belajar matematika bersama Bimatika. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat, walafiat, dan juga masih bersemangat untuk belajar. Teman-teman, kali ini kita masih membahas materi persamaan kuadrat, tapi yang kita akan lihat di sini adalah persamaan kuadrat. Biasanya kita faktorisasi, kemudian kita mencari akar-akar. Jadi, biasanya selalu berpikirnya mencari akar-akar. Nah, sekarang agak sedikit terbalik atau kebalikannya. Kita akan melihat akar-akar dan mencari persamaan kuadratnya, ya. Jadi kalau digambarkan di sini, sebelah kiri ini adalah persamaan kuadratnya, sebelah kanan adalah akar-akar penyelesaiannya. Biasanya, saya tulis gambaran di sini ya agak besar. Biasanya dari persamaan kuadrat yang di sini kamu akan mencari akar ya. Baik itu dengan faktorisasi, kuadrat sempurna maupun rumus ABC ya. Biasanya seperti itu. Biasanya kamu mencari akar-akar ya. Nah, sekarang kebalikannya ya, fokusnya adalah diketahui akar-akar ya. Diketahui akar-akar dan kita harus mencari bentuk persamaan kuadratnya. Caranya ada dua. Kamu bisa menggunakan rumus faktor atau rumus jumlah dan hasil kali akar. Jadi ada dua ya. Dari akar dicari bagaimana persamaan kuadratnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat dengan rumus faktor ya. Rumus faktor, jika kamu dikasih akar-akar X1 dan X2, kemudian disuruh menentukan bagaimana persamaan kuadratnya, maka X1 dan X2 itu kamu masukkan ke rumus ini. X min X1 dikali dengan X min X2 sama dengan 0. Ya, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ya, kita gunakan di sini ya, cara penggunaannya. Tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya min 3 dan 4. Kita anggap min 3 ini X1, 4 ini X2. Nah, sekarang saya tulis di sini. Masukin ke rumus ya. X min X1 gitu ya. Kemudian X min X2. Ya, X2-nya 4. Gitu ya, X1-nya min 3, X2-nya 4. Jangan lupa sama dengan 0. Ya, kita rapikan. X min 3 berarti X plus 3. Ya. X min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang X min 3, X plus 3, X min 4, jika kita kalikan menjadi X kuadrat, gitu ya, min X, min 12 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan kuadrat jika akar-akarnya min 3 dan 4. X kuadrat min X min 12. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi kita sudah lihat bentuknya seperti itu. Saya naikin dikit ke atas supaya muat. Ya, gini. Sekarang jumlah dan hasil kali akar. Bagaimana pakai rumus jumlah dan hasil kali akar? Rumusnya seperti ini. X kuadrat min X1 tambah X2. X ditambah X1 dikali X2. Jadi di sini ada X kuadrat. Di sini jumlah akar X ditambah perkalian akar. Jadi hasil kalinya ada di belakang, penjumlahannya di tengah-tengah. Nah, sekarang kita masukkan angkanya ya. Saya tulis di sini. Tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya min 1 dan 4. Saya masukkan saja. X kuadrat min X1 plus X2. Nah, kita jumlahkan ini. Min 1 tambah 4 adalah 3. Jadi saya tulis di sini 3, jangan lupa ada X-nya. Ya, di sini ada X-nya ya. Kemudian
plus X1 kali X2. Berarti kita kalikan di sini minus 4 ya. Tulis di sini minus 4 sama dengan 0. Kita rapikan X kuadrat min 3X plus minus jadi min 4 sama dengan 0. Nah, inilah cara menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya min 1 dan 4 dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Ya, coba dilihat lagi, kita kotakin aja bentuknya. Di sini ada ini X min X1 dikali X min X2, atau satu lagi dengan rumus jumlah dan hasil kali akar, X kuadrat ya, X kuadrat min X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Nah, kamu perhatikan lagi ya cara memasukkan angka-angkanya. Nah, sekarang kita lanjutkan latihan. Nah, supaya lebih paham lagi, kita lanjutkan latihan. Soal yang pertama, akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Jadi ada persamaan kuadrat, ada di sini kita tulis dulu, dia ada persamaan kuadrat. Ada persamaan kuadrat, kita nggak tahu persamaan kuadratnya bagaimana. Persamaan kuadrat dia punya akar X1 X2 gitu ya. X1 sama X2 punya penyelesaian. Dibilang di sini kedua akar tersebut saling berkebalikan. Nah, kalau berkebalikan misalkan X1-nya saya bilang A, berarti X2-nya kebalikannya. Jadi seper A ya, bukan lawannya. Kalau lawannya minus ya, kalau kebalikannya seper ya. Jadi X1A, X2 seper A. Jumlah keduanya 5 per 2. Jadi A ditambah seper A sama dengan 5 per 2. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat begini. Kita pengen tahu nih A sama seper A-nya berapa. Kita rubah jadi, karena di sini per 2, nah A-nya jadi kemungkinan besar adalah berapa? Karena pecahannya per 2. Nah, betul ya. Jadi kemungkinan besar A-nya itu 2 ditambah 1 per 2 ya. Ini 2 itu 4 per 2 ditambah 1 per 2. Jadi 5 per 2. Betul ya? Gitu. Jadi ini udah betul. Berarti A-nya itu A sama dengan 2. Gitu. Jadi kita punya akar. Yang pertama 2, yang satu lagi di sini ini X1-nya jadi ya. X2-nya seper 2. Nah, dari sini kita bisa masukin ke rumus faktor saja ya, rumus faktor saja. Berarti X min X1, X min 2, X min X2 setengah gitu ya, sama dengan 0. Kita kalikan jadi X kuadrat, kemudian kalau ini selisih dijumlahkan jadi min 2,5 atau min 5 per 2X. Kalau kita kalikan jadi plus 1 ya, sama dengan 0. Karena ada pecahan 2, kita kalikan 2 semua, jadi 2x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, demikian teman-teman ya cara mencari persamaan kuadrat jika diketahui X1 dan X2-nya ya. Saya lupa di sini taruh di sini A sama dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke materi berikutnya. Soal berikutnya, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 3 dan Q plus 3. Nah, ini harus hati-hati karena ada dua buah persamaan. Pertama, persamaan kuadrat yang X kuadrat min 2X plus 9 sama dengan 0. Dan ada satu lagi persamaan yang harus kita cari.
bagaimana bentuk persamaan kuadratnya. Langkah pertama tentukan P plus Q dan P kali Q. Ingat P plus Q itu min B per A ya, min B per A. Jadi min B min 2 per A. A-nya 1. Jadi plus min plus gitu ya. 2 per 1. Jadi 2. Ingat ya, P plus Q-nya 2. P kali Q-nya adalah C per A, 9 per 1. Jadi 9. Ingat nih, P plus Q, P kali Q. Nah, sekarang ini untuk yang persamaan kuadrat pertama. Nah, sekarang untuk persamaan kuadrat baru, kita punya akar P plus 3 dan Q plus 3. Langkah kedua, kita jumlahkan akar-akar yang baru. Ya, P plus 3 kita tambah dengan Q plus 3. Tentu saja menjadi 6 plus P plus Q. Gitu ya. 6 ditambah, nah P plus Q ini kita sudah punya, yaitu nilainya 2. Jadi 6 tambah 2 adalah 8. Kemudian hasil jumlah sudah dapat ya, 8. Sekarang hasil kali P plus 3 kita kalikan Q plus 3. Kalau kita kalikan menjadi PQ plus 3P plus 3Q jadi plus 6 PQ 3P plus Q gitu ya, ditambah 3 kali 3 9 ya. Ini nanti hasilnya kita lihat nih, PQ ada ya 9. Kemudian P plus Q itu 2. Nah, 3 kali 2 adalah 6 plus 9. 18 tambah 6, 24. Ya. Untuk persamaan kuadrat yang baru, kita punya nilai jumlahnya 8. Nilai hasil kalinya adalah 24. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, kita bentuk persamaan barunya menjadi X kuadrat min hasil jumlah 8x plus hasil K kali 24 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 3 dan Q plus 3. Demikian teman-teman, jika terlalu cepat, lebih baik teman-teman melihat lagi video ini secara berulang. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jadi teman-teman benar-benar harus hafal ya rumus faktornya atau menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, dan soal-soal mana yang menggunakan kedua rumus tersebut. Cari cara yang paling mudah saja ya. Nah, demikian teman-teman penjelasan mengenai mencari bentuk persamaan kuadrat jika akar-akarnya sudah diketahui.